teman-teman. Um, Kemarin kehadiran dari Ko Daniel dan tim membawa paradigma baru tentang apa itu yang namanya kerasulan. Mungkin ini jarang banget terdengar kerasulan. Apa sih kerasulan itu? Nah, malam ini kita mau ngomong tentang kenabian. Kemarin kita hampir seminggu penuh kita ngomongin tentang kerasulan. Kalau gereja harus dibangun di atas dua dasar, yaitu kerasulan dan kenabian. Malam ini kita akan ngomong tentang kenabian atau prophetic. Saya kasih judul malam ini Unlocking Prophetic Gift. Nah, masalahnya bukan saya percaya sih, kebanyakan khotbah ini nggak untuk semua orang. Bahkan beberapa kamu yang udah lama jadi orang Kristen pun kadang-kadang dengar kata profetik itu kayak apa ya? Apalagi di Indonesia ya, di Indonesia. Saya growing prophetic dari saya lahir baru udah belajar dengar suara Tuhan. Bertumbuh secara prophetic. Tapi nggak tahu kenapa di awal 2000-an saya lihat prophetic udah mulai berubah arahnya. Prophetic selalu syarat dengan ornamen-ornamen. Pernah nggak lihat ibadah yang katanya prophetic ada apa namanya? Bendera lah ya. Terus ada trompet ya, apa namanya? Shofar. Terus ada macam-macam. Prophetic jadi bias. Saya juga waktu itu ikut-ikutan sebenarnya karena nggak ngerti. Prophetic ini apa sih? Oh, tiup shofar, belajar tiup shofar. Saya nggak pernah berhasil tiup shofar. Bunyinya selalu, jadi kalau saya tiup shofar itu orang kalau tiup shofar bunyinya kayak gajah, gitu kan. Terus ada yang kibar-kibarin panji dan semua. Saya belajar bertumbuh dengar suara Tuhan cukup lama. Setelah itu lihat prophetic, pelayanan prophetic yang orang bilang itu penuh dengan ornamen unik-unik. Saya bilang, waduh, saya nggak ikutan nih kalau kayak gini. Kalau udah unik-unik ini saya nggak ikutan. Nah, saya percaya ada prophetic yang sehat dan ada yang enggak. Ada banyak orang hancur dalam pelayanan prophetic yang apa ya? Yang kasar saya bilang, yang menghakimi. Saya juga pernah jadi salah satunya. Saya tuh pernah, gini gila banget sih. Jadi saya tuh pernah waktu itu di gereja, Tuhan ngomong sama saya, Santo, tentang seseorang. Wah, langsung saya ngerasa Roh Kudus dorong saya untuk sampiri orang itu dan bilang ke dia. Jadi saya datang kayak Nabi Nathan di Alkitab, saya datang. Orang itu kurang dekat sama saya, cuman ya sehat-sehat aja di gereja. Langsung saya bilang, hey bro, Tuhan bilang gini, lu berdosa, bla 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 bla. Langsung saya pergi, langsung saya tinggalin. Saya langsung pergi tinggalin dia. Udah gitu aja. Kebayang nggak kamu jadi orang di gereja, tiba-tiba ada orang datang ke kamu, orang itu tunjuk kamu, bilang kamu berdosa, bla 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 bla. Apa yang kamu rasain? Kalau saya sih nggak bakal ke gereja itu lagi ya. Saya juga pernah punya pengalaman bagaimana berjalan dalam profetik yang sangat kasar atau sangat keras. Memang tajam tapi melukai orang. Akhirnya Tuhan bilang sama saya suatu hari di rumah, Santo, ini Tuhan kasih pengertian tentang ini. Seorang dokter mengoperasi seseorang bukan karena dia hobi. Aduh, hari ini operasi siapa ya? Siapa yang dadanya bisa gue black? Siapa yang tulangnya bisa gue angkat nih? Tuhan bilang gini sama saya, Tuhan, dokter mengoperasi bukan karena dia suka atau dia hobi, Santo, atau dia menikmati itu, tapi dia mengoperasi seseorang untuk mengangkat penyakitnya, untuk menyembuhkan orang itu. Di situ saya ngerti, oh Tuhan kalau mau pakai saya bergerak dalam profetik atau menyingkapkan kesalahan orang lain atau menegur orang lain, tujuannya bukan menyakiti orang itu, bukan karena saya bikin saya kayak seneng atau semangat, tapi untuk memulihkan orang itu. Tuhan ubahin persepsinya. Nah, saya mau belajar nih, saya mau kita ngerti. Mungkin dari banyak kamu di sini tahu lah, Santo mah profetik nih.
Bahkan di luar sana gereja kita disebut gereja profetik. Kamu tahu nggak sih? Ada istilah itu? Hah? Kalau Thor itu profetik banget lah. Padahal kita nggak punya panji-panji ya sama trompet. Besok mesti beli Ciheni trompet. Biar jadi gereja profetik. Profetik itu aneh-aneh lah. Saya tuh banyak lihat aneh-aneh. Ini cerita bentar ya sebelum saya masuk ke materi. Ada yang ngajarin profetik, Tuhan suruh saya pasang di saham ini. Wah. Dan itu ngajarin ke jemaat, Tuhan ngomong pasang saham ini. Jemaatnya ikut pasang saham. Wah. Ngeri nggak? Ngeri ya? Ngeri banget. Apalagi yang anak-anak muda nih, profetiknya rada beda dikit. Tuhan bilang kamu jodoh saya. Wah. Ya. Yang pernah? Ada yang pernah? Kalau Tuhan bilang kan nggak ada yang bisa lawan ya. Kalau udah bilang Tuhan bilang, lu mau ngomong apa? Udah sekak mati gitu. Cewek-cewek kalau ada yang cowok datang gitu ke kamu bilang kamu dari Tuhan buat saya, bilang kamu jawabin gini, kamu dari setan. Kan kamu dari Tuhan buat dia, tapi dia dari setan buat kamu. Nggak ada yang gitu-gituan. Amin. Kalau kamu dapat sesuatu dari Tuhan tentang seseorang, keep it, simpen itu sampai pada harinya nanti kamu akan menikah. Baru kamu ceritain ke orang. Ada amin? Jangan belum apa-apa, belum juga apa, langsung, kamu dari Tuhan. Cara ujinya tahu dari mana kalau kamu dapat sesuatu dari Tuhan tentang seseorang? Cara ujinya gimana? Bilang lagi ada Tuhan bilang ke kamu, Yayan, wah, si Machen itu jodoh kamu. Wah. Jangan buru-buru langsung ngomong ke teman-teman, woi boy, Machen dari Tuhan buat gua. Jangan disenggol ya. Wah. Ya itu profetik yang ngaco. Kalau memang Machen dari Tuhan, simpen. Nanti sampai nikah ya, udah nikah nih. Ya, kamu tunjukin dari HP kamu nih tanggal sekian Tuhan bilang kamu jodoh dari Tuhan. Dan akhirnya kita menikah. Ini adalah bukti suara Tuhan. Amin. Amin. Jangan buru-buru nyamperin cewek, kamu dari Tuhan. Ya, kita akan belajar sedikit. Saya tadi minta waktu sama Vio memang. Vio, saya ngomongin ini agak panjang kayaknya. Untuk kamu ngerti profetik itu apa. Oke. Saya banyak cerita dikit karena profetik ini sebenarnya bukan materi. Itu tuh kayak gini, ngajarin profetik tuh kayak ngajarin orang naik sepeda, tau gak sih? Yuk naik sepeda. Naik sepeda itu gini ya. Tau gak sih? Angkat kaki satu, injek pedal. Ya udah, dorong aja. Tapi percaya nggak, ngajarin orang naik sepeda itu 30% teori, 70% praktek. Atau pengalaman atau experience. Sehebat-hebatnya saya ngajarin profetik, tapi kalau kamu nggak nyemplung di dalamnya, artinya kamu nggak belajar, nggak kejar Tuhan untuk ngalamin itu, nggak akan pernah ngerti. Amin. Saya pernah, awal-awal saya bertobat, saya tuh penasaran, lihat teman saya waktu itu. Masih muda, seumuran sama saya, waktu itu kita masih muda. Ya sekarang udah setengah ya. Jadi teman saya itu kalau ketemu dengan pengerja-pengerja yang lain tuh, pengerja-pengerja di gereja, dia selalu bilang gini, Tuhan bilang sama saya, wah, saya bermimpi, wah, dia tuh ngejabarin, dia tuh ngajar sesuatu yang menurut dia tuh dapat dari Tuhan. Saya tuh bertobat baru waktu itu ya, baru bertobat nih dengan orang kayak gitu. Terus yang dikhotbahin bukan orang-orang biasa loh, pendeta loh. Dia bilang, Tuhan bilang, pendeta bilang, amin. Saya bilang, mantap abang ini, Le. Mantap kali kau, Le. Nah, saya kan penasaran kan. Memang teman saya waktu itu jujur, tajam dia. Dia dengar suara Tuhan, tajam lah waktu itu saya bilang. Dia tajam banget, saya nggak tahu dia ilmu dari mana. Jadi saya bilang sama dia, saya tanya dia, ini benar-benar pertanyaan yang rada absurd. Saya tanya dia gini, bro, dia main ke rumah saya bilang, bro, gue mau nanya sih, gimana cara dengar suara Tuhan? Lo kok kayak dengar suara Tuhan mulu sih? Gue nggak pernah loh, saya bilang gitu.
Dia tuh jawab simpel banget. Dia bilang gini, ya denger aja. Wah, agak beda nih. Ya denger aja, dia bilang. Wow, menarik ya. Dari situ saya memulai prophetic journey saya. Dari titik itu, saya memulai prophetic journey saya untuk belajar menangkap suara Tuhan. Dari situ, itu udah lama banget. Saya udah hidupin ini cukup lama, jadi saya bisa ajarin ini ke kamu. Amin. Bahkan kalau kamu kebanyakan lihat cara saya pimpin komunitas kita dari zaman ke zaman, itu kebanyakan saya tuh nggak jago bikin program, tau gak sih? Oh, bukan buat program ini mesti gini, mesti gono, ya. Saya tuh selalu, kalau kamu ikutin saya dari lama, saya selalu bilang gini, Tuhan bilang sama saya gini, yuk kita lakuin. Jadi cara saya ngelit komunitas dari dulu, apa yang Tuhan bilang ke saya bilang ke kalian, let's do it sama-sama, lakuin sama-sama. Dan sejauh ini saya rasa, ya, oke lah. Ya. Saya mau mulai dengan ini dulu, definisi prophetic. Kita buka di Yohanes 5 ayat 19, bisa bantu saya Loren? Dengan cepat aja ya. Saya bakal kasih fundamental bahasanya. Kalau di dunia basket itu fundamental. Jadi saya kasih fundamentalnya tentang prophetic, tentang dasar-dasar basic prophetic. Karena banyak orang bingung, bahkan banyak orang di sosial media saat ini, hari-hari ini sedang mematahkan itu. Kalau Tuhan nggak bicara lagi sama umatnya. Yohanes 5 ayat 19 bilang, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan, bahkan Yesus waktu itu dalam keberadaannya sebagai manusia, dibilang tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ini fundamental pertama, prophetic. Bahkan Yesus sendiri, lagi dia di bumi, dia itu nggak bisa lakuin sesuatu sebelum dia lihat Bapa lakuin sesuatu. Jadi Yesus hanya melakukan apa yang Bapa kerjakan. Ada amin. Kalau kamu baca di Alkitab, kamu temuin di 4 Injil, Yesus itu dia memang sembuhkan orang, tapi dia nggak sembuhkan semua orang, benar nggak? Banyak orang yang sakit di pinggir jalan yang dia temuin. Apakah semua orang disembuhin? No. Dia hanya sembuhin orang-orang tertentu. Dia hanya sembuhin orang-orang yang dia lihat Bapak sembuhkan orang itu sebelumnya. Jadi dia lihat Bapa dulu menjamah orang itu di alam supernatural. Yesus lihat orang Bapa jamah orang itu, dia baru kerjakan. Amin. Amin. Dia nggak lakuin, oh kasihan ya Bapak itu. Karena Yesus sepenuhnya dia berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Dia melihat apa yang Bapa kerjakan di alam supernatural. Nah, kita ngomongin alam supernatural dulu. Apa itu alam supernatural, Pak Santo? Waduh, ini agak berat. Saya akan buka ini sebentar, karena perlu ngerti ini. Kamu, Alkitab tulis, kita hidup di dalam, ada 3 langit. Ada 3 heavens. Yang ini pernah ngerti lah. Langit pertama adalah langit yang kamu dudukin sekarang ini. Ini semua yang kamu bisa lihat. The first heaven. Second heaven itu alam roh. Ini yang dukun-dukun akses. Ini ada setan-setan, the demit itu di situ semua. Efesus 6. Penguasa-penguasa di udara. Oke. Jadi dukun-dukun mengakses itu ke situ. Oke. Tapi ada langit ketiga yang namanya langit kemuliaan. Alkitab tulis, you are already seated in the heavenly place with Christ. Kamu telah didudukan bersama-sama dengan Kristus. Di alam Kristus dibilang di dalam terjemahan bahasa Inggris. Jadi ada alam supernatural, alam kemuliaan di mana Allah ada. Kita anak-anak Tuhan nggak mengakses alam kedua ya. Kita nggak mengakses second heaven, enggak. Kalau ada anak Tuhan, dia bilang dia profetik, dia ngelihatnya gini. Saya ngelihat di demit, saya ngelihat ular, saya ngelihat naga, saya ngelihat pocong. Saya mau bilang, jangan-jangan itu bukan profetik, itu dukun. Karena banyak orang-orang yang ngaku-ngaku profetik, itu lihatnya gitu mulu. Oh, saya lihat di ujung ada naga. Wow, oh, naga bonar. Profetik nggak kayak gitu. Profetik nggak aksesnya itu. Profetik itu aksesnya apa? Langit ketiga di mana Allah ada. Di situ kita lihat apa yang Bapak kerjakan. Nah, tangkap ini, ya.
Jadi kalau ada profetik-profetik ngajarin lihat ini, lihat ono, yang bukan langit ketiga atau kemuliaan Allah, jangan percaya itu. Oke? Karena banyak orang bingung, banyak orang pikir profetik itu mistik atau perdukunan rohani lah bahasanya. Yang kedua, Yohanes 10 ayat 27. Jadi yang pertama tadi, kita punya akses untuk melihat di alam kemuliaan apa yang Bapa sedang kerjakan dan kamu lakukan. Oke. Saya pernah ngalamin open vision namanya. Saya mau ajarin ini ke kamu. Saya pernah ngalamin penglihatan kayak nonton film 1,5 jam. Saya lihat banyak hal banget. Lagi saya dapat penglihatan itu, saya benar-benar bukan cuma penglihatan doang. Saya tuh masuk ke tempat-tempat tertentu. Waduh, satu nih ngajarinnya agak mistik nih. Tapi benar, itu yang saya alamin. 1,5 jam. Saya ngalamin open vision. Saya masuk ke taman, saya masuk, wah banyak tempat-tempat yang saya masukin, ada Yesus, segala macam. Jadi jangan kaget dulu, jangan kaget ya. Tapi itu realita. Kita semua bisa akses itu. Yohanes di Wahyu akses itu. Yeskiel akses itu. Yesaya akses itu. Mereka masuk ke alam kemuliaan Tuhan. Mereka lihat bagaimana surga beroperasi. Dan kamu juga bisa. Itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Kalau kamu haus, kamu hunger, kamu bisa alami itu. Yang kedua, Yohanes 10 ayat 27. Ini basic prophetic ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi sangat natural, kalau kamu dombanya Tuhan, pasti kamu secara otomatis bisa dengar suara Tuhan. Kamu nggak butuh puasa 40 hari dulu untuk bisa dengar suara Tuhan. Otomatis, kalau kamu domba, kamu langsung bisa dengar suara gembala kamu. Jadi profetik ini cuma simpel. Melihat, terus kedua, mendengar. Saya kemarin cerita di Bible Study. Saya awal-awal saya bertobat, ini awal-awal bertobat, awal-awal belajar dengar suara Tuhan. Saya pulang gereja itu masih ingat, karena nebeng teman saya si Doni. Nebeng dari Teluk sampai dekat rumah saya di Karang, tiba-tiba Tuhan bilang gini, Santo belok ke Kedamaian. Itu pertama kali saya dengar suara Tuhan tuh kayak di kuping saya gini. Santo, ke Kedamaian. Hah? Saya bilang, ini apaan nih? Saya bilang, Doni nebeng kan, nebeng, nggak tahu diri. Don. Ya, kenapa? Anterin gue ke Kedamaian. Ini kan mau nyampe rumah lu. Tolong sih. Akhirnya, apa? Kita pergi ke Kedamaian. Ikutin apa yang saya dengar dari Tuhan. Nyampe di Kedamaian, nyampe di sana, apa yang terjadi? Saya bingung di sana mau kemana, tiba-tiba Tuhan tunjukin satu rumah yang saya mesti masukin, yaitu rumah teman lama saya. Saya udah masuk rumah itu, saya bingung mau ngapain. Akhirnya ngobrol sama teman lama saya, hahaha, bingung juga mau ngomongin apa. Tiba-tiba muncul satu orang, namanya Darto. Dia adalah supir dari teman saya, dia kerja di situ. Datang si Darto. Woi, Santo, Darto, Toto. Akhirnya kita duduk, nggak tahu kenapa Roh Kudus mulai ngalir, mulai tuntun saya untuk bersaksi ke dia. Saya ngomongin Injil 1,5 jam, saya nginjilin dia. Dia bukan agama Kristen, dia seberang. Saya mulai bicara tentang Yesus, mulai bla 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 bla, ngalir banget 1,5 jam. Dan kamu tahu, orang ini sangat yakin dengan apa yang saya beritakan. Dia langsung, ayo, Tok, terima Yesus. Oh iya, dia udah mau. Ayo ikutin saya ya. Nggak tahu kenapa, lagi dia mau ikutin saya berdoa untuk ngucapin kata-kata kamu ikutin saya dalam doa, oke? Ya. Lagi dia mulai mau ikutin, tiba-tiba dia berubah, dia ngamuk. Wah! Dia manifestasi, dia kesurupan. Serius, ini yang terjadi. 1 jam dia kesurupan. Banting-banting barang semua, diacak-acak rumah itu. Ya, kamu bayangin, dia karyawan, pegawai, ngacak-acak rumah bos. Kipas angin dibanting. Saya kaget loh. Itu pertama pengalaman saya ya, dituntun Roh Kudus ke sana. What? Saya bilang, ini apaan? Apa namanya? Teman saya, kakaknya, yang punya rumah, naik ke atas. Itu di loteng. Tok, lu ngapain? Katanya. Lu ngapain si Darto kayak gini? Katanya. Waduh, saya bilang. Lu tau gak bapak gue lagi sakit jantung di bawah? Pulang lu, katanya. Saya diusir. 9:30 malam. Saya nggak ada kenalan kan, saya nebeng si Doni. Waduh, saya keluar dari rumah itu 9:30 malam diusir orang. Pulang dari Kedamaian sampai rumah saya jalan kaki. Lumayan lah. Kardio.
Itu pengalaman saya, itu pengalaman experience yang cukup nyata bagaimana saya dengar suara Tuhan tuntun saya ke sebuah tempat. Akhirnya saya ketemu seseorang, saya nginjil, dan orang itu manifestasi. Saya nggak tahu dia sekarang terima Yesus apa enggak, tapi minimal si Darto itu ngalamin kalau Yesus kita luar biasa. Amin. Amin. Ada kuasa di dalam perkabaran Injil. Itu yang saya alamin tentang bagaimana saya ngalamin prophetic. Jadi prophetic adalah tentang melihat dan mendengar. Dan saya mau kasih tahu, akses ini untuk kamu semua, untuk kamu miliki. Seru nggak? Nah, problemnya, ini jadi problemnya. Bagaimana tahu apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar berasal dari Tuhan? Nah, ini problem kan? Bagaimana apa yang kamu lihat dan kamu dengar, kamu tahu itu berasal dari Tuhan. Nanti kita pelajarin itu. Amin. Jadi sudah ngerti ya, prophetic itu apa? Prophetic itu jadi kalau saya bahasakan adalah kemampuan untuk melihat di alam supernatural atau mendengar tuntunan Roh Kudus secara spesifik apa yang Tuhan lakukan untuk kita ikuti. Amin. Jadi kemampuan melihat dan mendengar. Dan semua orang Kristen, kamu punya akses buat itu. Itu bukan hanya buat orang-orang dalam tanda kutip prophetic. Kamu punya akses buat itu. Yang kedua, saya kasih alasan kenapa gereja harus masuk ke dalam dimensi prophetic atau pelayanan prophetic. Amos 3 ayat 7. Bisa dibantu, Loren? Amos 3 ayat 7. Saya bakal kasih fondasi ngomongin tentang prophetic. Kenapa sih kita mesti prophetic, Kosanto? Kenapa kita mesti prophetic? Apakah itu untuk semua orang atau hanya untuk orang-orang tertentu atau hanya orang-orang sakti aja? Amos 3 ayat 7, Amo, kok Amo ya itu? Ya, dibilang pertama, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan apa keputusannya kepada apa hamba-hambanya, para nabi. Ini fondasi awal. Jadi sebelum Tuhan melakukan sesuatu, dia pasti bicara dulu ke gerejanya. Amin. Nah, yang jadi masalah kalau kita anak Tuhan atau gereja nggak nangkap suara Tuhan, makanya kita nggak kemana-mana. Kita nggak ngerti Tuhan gerak kemana, ya. Kalau gereja nggak masuk ke dimensi prophetic atau mendengar suara Tuhan atau mendapat tuntunan ilahi, gereja juga nggak bakal kemana-mana, karena nggak dapat tuntunan. Penting bagi gereja Tuhan untuk alamin dimensi prophetic ini, untuk mengalami pengalaman ini, atau memiliki bahkan jadi gaya hidup ya. Yang kedua, tujuan prophetic apa? Yuk, 1 Korintus 14 ayat 3 sampai 4. Saya bakal coba dengan cepat aja nih. 1 Korintus 14 ayat 3 sama 4. Nah, dibilang begini. Ya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Pertama, ia membangun, menasihati dan menghibur. Ingat, prophetic, pelayanan prophetic bukan untuk menghakimi. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk nyikap-nyikapin dosa, tapi untuk apa? Membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun. Dalam terjemahan lain, saya bacain ini punya arti lebih dalam. Sebaiknya orang yang menyampaikan pesan dari Allah, menyampaikannya kepada manusia untuk yang pertama, menguatkan mereka. Jadi ingat, pelayanan prophetic itu untuk strengthening people, menguatkan orang. Terus, untuk memberi semangat, dibilang kepada mereka dan untuk menghibur mereka. Jadi nubuatan, pelayanan apapun, kalau ada orang bilang dari Tuhan gini, Tuhan bilang sama saya, besok kamu akan bangkrut karena kamu punya dosa A, B, C, D. Ingat, itu bukan dari itu, ya, karena itu nggak sesuai sama Alkitab. Pelayanan prophetic selalu bicara tentang menguatkan, oke, terus memberi semangat, terus yang terakhir adalah menghibur. Jadi kalau ada orang yang sedih, ada yang apa, tiba-tiba Roh Kudus kasih impresi di hati kamu, kamu bawa pesan itu ke mereka, Tuhan bilang Tuhan pulihkan hati kamu, Tuhan tahu kesepian kamu, Tuhan tahu kesendirian kamu, dan bla 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 bla, akhirnya dia dijamah Tuhan. Amin. Tujuannya untuk itu. Jadi dibilang orang yang berbicara dalam bahasa roh hanya menguatkan dirinya sendiri saja, sedangkan orang yang menyampaikan pesan dari Allah secara profetik menolong jemaat untuk menjadi maju. Jadi pelayanan profetik sangat penting bagi gereja. Kenapa? Itu akan membuat
kerohanian orang-orang pun akan menjadi maju. Amin. Atau step forward, maju lebih lagi kenal Tuhan, lebih lagi dewasa, lebih lagi punya iman dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, tadi yang pertama, kamu ngerti sekarang, kamu punya akses untuk melihat semua yang Tuhan kasih buat kamu. Yang kedua, kamu punya kemampuan secara otomatis untuk dengar suara Tuhan sekarang. Oke. Yang ketiga, apa tadi? Pelayanan ini tujuannya apa? Untuk membangun. Kamu bisa sangat efektif dalam pelayanan. Jadi saya punya cerita ini, waktu itu di Malaysia atau Singapura saya lupa. Ada satu tim worship datang di sana, namanya Bethel. Lagi mereka worship di situ, ini menarik. Tiba-tiba worship leadernya lagi dia worship, tiba-tiba dia berhenti nyanyi. Dia berhenti main gitar, tiba-tiba dia ambil kertas dan pena. Dia tulis nomor telepon dan nama. Langsung orang-orang teman-teman nyanyi, dia diam aja di pojok. Ini namanya Brian Johnson. Dia tulis nomor, nama. Ini menarik banget pelayanan ini sih. Tiba-tiba habis itu dia bilang gini, ada nggak dari kalian di sini yang datang? Dia bilang, punya nama dan nomor ini. Langsung dari audiens yang datang, dia bilang, itu bukan saya sih, tapi itu nomor saudara saya, dia bilang. Oke, bisa ditelepon nggak sekarang? Wah, ini keren banget. Saat orang itu ditelepon, si Brian bilang gini, Tuhan sedang memulihkan hubungan kamu dengan seseorang dan bla bla bla. Dia mulai bernubuat. Dia mulai rilis apa yang dia dapat dari Tuhan. Orang yang ditelepon, dijamah Tuhan, nangis-nangis, nggak karu-karuan. Pas banget apa yang disampaikan si Brian itu langsung kena ke orang yang ditelepon. Dan itu lagi dengar pelayanan kayak gitu, saya bilang, wah pelayanan ini efektif banget. Pelayanan ini benar-benar menyentuh kehidupan orang lain. Powerful nggak? Jadi bukan cuma pendeta doang yang bisa pelayanan profetik, tapi semua orang bisa pelayanan profetik. Itu salah satu kesaksian yang powerful. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Kosanto kita bisa menghidupi itu atau bisa masuk ke hal itu? Bagaimana sih kita bisa ngalamin? Bener nggak sih? Bertanya-tanya nggak soal itu? Saya orang yang cukup sering dapat penglihatan, jujur. Jadi ada 4, saya ngobrol sama Yohanes semalam banyak tentang profetik. Profetik itu ada cara, jadi gini, ada yang namanya bahasa Tuhan, God's language. Dan yang kedua ada cara kamu mendengar. God's language itu apa, tau nggak? Apa bahasanya Tuhan? Yang pertama gambar. Kalau kamu baca di sepanjang Alkitab, Tuhan sering bicara sama nabi-nabi Tuhan lewat apa? Penglihatan atau vision atau gambaran. Paham nggak? Kamu lihat ini, kamu lihat itu, kamu lihat itu. Yang kedua, dia pasti bicara lewat firman-nya. Sering nggak kamu dapat baca Alkitab, tiba-tiba ada satu ayat, dari satu pasal, satu ayat itu kayak muncul, atau kayak bersinar, atau kayak klik di hati kamu. Pernah nggak kayak gitu? Seperti itu ngomong sama kamu dalam situasi kamu saat itu. Itu namanya rema. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan bicara lewat kesan atau impresi. Ada dorongan di hati kamu tentang sesuatu. Misalnya ada dorongan tentang, nggak tahu kenapa ya, gue belakangan ini kalau lihat bokap gue kayaknya pengen minta maaf. Dan itu nggak hilang-hilang, dorongan itu. Sebelum kamu lakukan itu nggak pernah hilang. Tapi dorongannya, ingat, selalu sesuai dengan firman Tuhan. Nggak bakal pernah keluar dari situ. Dan yang ketiga, suara Tuhan secara audible. Itu 4 cara kita dengar suara Tuhan. Setiap orang beda-beda. Ada orang yang punya 4-4-nya, ada yang enggak. Ada yang kebanyakan orang itu dapat dari rema, bener nggak? Kebanyakan. Tapi saya percaya lagi kamu makin grow, kamu bisa banyak sering penglihatan. Dan penglihatannya kalau saya pribadi, lagi saya dapat penglihatan, saya nggak langsung teriak-teriak ke orang. Saya pagi-pagi doa nih, tiba-tiba lihat apa? Tiba-tiba Tuhan kasih ayat-ayat menjelaskan semua itu. Karena lagi kamu dapat penglihatan, kamu itu nggak bisa langsung ngerti artinya, bener nggak? Kamu mesti tanya Tuhan, Tuhan ini artinya apa? Nah lagi mulai Tuhan jelasin dari ayat-ayat, kamu belajarin itu, kamu pelajarin perdalam, kamu tulis semua. Kamu simpen dulu penglihatan itu. Bagaimana kamu tahu, kamu sudah peka apa enggak dalam suara Tuhan? Dari apa yang kamu dapat, kamu tulis, kamu renungkan, apa yang kamu dapat itu happening nggak atau terjadi nggak di alam real? Amin. Amin. Karena sebelum Tuhan pakai kamu untuk jadi suara Tuhan bagi orang lain,
kamu sendiri dulu harus tajam akan suara Tuhan bagi diri kamu sendiri. Kamu dengar suara Tuhan, kamu keep dulu. Jangan ngomong-ngomong, wah itu jodoh dari Tuhan apa. Nggak ada validasi buat itu. Amin. 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 Saya udah kalau ngalamin ini banyak lah. Tapi lagi kamu dengar suara Tuhan bagi kamu doa Tuhan, bicara dong. Tuhan itu adalah Allah yang suka bicara buat saya. Percaya nggak percaya? Dia bukan Allah yang pendiam. Bagaimana? Firman adalah Allah. Firman itu adalah kata-kata dari Allah. Bagaimana sih kata-kata? Sulit berkata-kata, nggak mungkin. Atau jarang berkata-kata. Dia adalah firman, dia adalah kata-kata dari Allah. Nggak mungkin sih kata-kata ini malas berkata-kata. Paham nggak maksud saya? Allah adalah Allah yang suka bicara. Masalahnya bukan dia ngomong atau nggak ngomong, kita dengar atau enggak problemnya. Amin. Saya tuh suka di pemuritan saya tanya, kamu dengar apa dari Tuhan minggu ini? Kalau nggak dengar saya sentil. Nggak bercanda. Karena banyak orang ini dengar apa dari Tuhan? Apa ya? Nggak dengar apa-apa sih. Seolah-olah Allah bisu. Bukan Allah yang bisu, kamu yang budek. Oke. Saya ngomongin lebih banyak nanti. Mungkin ke depan mesti ada kelas khusus profetik. Saya ngerasa ini materi ini nggak bisa diomongin secara umum, tapi nanti mungkin lah kita doa lah ya. Nah kebetulan nih lagi ngomongin profetik ya, lucu. Saya kan lagi, Daniel bilang, ayo bawa masuk anak-anak ke dimensi profetik. Kita setuju berdua tentang itu. Lucunya kemarin pagi ditelepon. Jadi kemarin tuh ditelepon sama teman saya, dia leader di Solo, dia leader gereja di Solo. Dari tahun kapan itu Bapak Rohani saya bilang, Santo, lu mesti connect sama orang-orang ini, namanya Fire Generation. Dia komunitas yang luar biasa di Solo. Mereka dulunya komunitas anak-anak muda nih, anak SMA, anak kuliah, nyembah Tuhan segala macam. Akhirnya mereka jadi gereja dan sekarang buat sekolah, Cihen. Buat sekolah loh dia. Mereka buat sekolah. Mereka jangkau orang-orang di sekolah segala macam. Ini orang-orang pergerakan, luar biasa banget. Nah, leadernya telepon saya kemarin, Santo, kamu tahu nggak Tuhan lagi bekerja hari-hari ini buat Asia Pasifik? Saya bilang agak berat ini. Ya apa nih? Kamu pernah dengar nubuatan ini nggak tentang Indonesia? Tuhan lagi bekerja bla 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 bla. Hah? Nggak tahu. Kamu pernah dengar nubuatan ini nggak tentang Indonesia? Tuhan lagi bla 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 bla. Tuhan lagi pakai Malaysia. Tuhan lagi pakai Filipina. Sudah telepon tanya Jeko, mana Jeko? Saya loudspeaker kan dia ngoceh apa? Dia nanya-nanya saya tentang tahu nggak Tuhan lagi kayak gini? Tahu nggak Tuhan lagi kayak gini? Saya lagi dengar kayak gitu. Iya, agak beda nih orang. Saya bilang nggak tahu bro. Ya orang emang saya nggak tahu. Saya jawab aja saya nggak tahu. Ya kan saya tahu. Saya nggak mau tahu. Saya nggak tahu bro. Oke, intinya, bro, kita lagi mau buat meeting seluruh bahasa saya ini seluruh pendekar dari Asia Tenggara kumpul. Jadi orang-orang yang bergerak dalam pergerakan Allah untuk penjangkauan, untuk penginjilan orang-orang profetik semua kumpul di situ bulan depan, di akhir bulan. Jadi saya mau undang Bro Santo untuk hadir. Saya buatin undangan tertulisnya, langsung dibuat undangan resminya buat gereja kita hadir. Wah, saya bilang, dia nanya ini yang ini bikin saya menghantam jiwa saya. Dia bilang gini, kamu tahu nggak kenapa Sumatera sulit masuk Injil? Hah? Ini pertanyaan agak berat. Padahal saya orang Sumatera kan. Tahu nggak kamu Sumatera kenapa? Injil sulit masuk di Sumatera. Saya bilang, nggak tahu. Kamu tahu nggak, zaman penjajahan dulu, orang-orang besar di Sumatera, orang-orang Melayu, itu pernah bilang gini sama Portugis. Dia bilang gini, kamu jajah Sumatera, ambil semua rempah yang kamu mau, tapi jangan bawa Injil ke Sumatera. Mereka buat perjanjian, namanya perjanjian Pangkor. Bukan pangkor ini ya, bukan pang ya. Pangkor, benar-benar pangkor. Mereka buat perjanjian. Jadi emang roh teritori atau kuasa kegelapan di Sumatera cukup kuat untuk menahan Injil masuk di Sumatera. Lagi saya dengar-dengerin itu nih, orang-orang sakti nih, aduh. Dia bilang ada si ini datang, ada si ini datang, ada si ini datang. Yang saya tahu orang-orang hebat ya di dalam dunia kekristenan, di Singapura lah, di mana. Wah, saya bilang, saya undang bro. Tiba-tiba saya ingat Bro Santo, saya undang bro sama keluarga dari Thor untuk datang ke Semarang, kita kumpul semua. Kita dapat instruksi dari surga apa yang Tuhan mau kerjakan. Wah, ini agak berat ini. Agak berat. Lucu ya, Tuhan tuh lucu. Saya bilang, Tuhan tuh kayak nggak pernah berhenti loh. Ya.
Baru beres satu, baru beres satu, tiba-tiba masuk satu lagi ya. Saya bilang saya doa dulu ya brother. Kalau memang Tuhan gerakin saya ke sana, kita berangkat. Gitu, kita doa ya. Itu di Semarang. Nah, balik ke sini. Nah, wah, sebenarnya sebuah kehormatan sih. Kamu tahu nggak bisa kumpul bareng Jeff Yuen. Wah, orang-orang gemblung semua itu ngumpul. Aduh. Nah, kebayang sih atmosfernya kayak apa sih kalau mereka kumpul. Kebayangin aja merinding saya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kamu bisa mengalami ini? Ya, lucu ya. Lagi fokus ngajarin profetiknya, tiba-tiba diundang oleh orang-orang profetik satu Asia Tenggara loh saya. Datang. Lucu. Lagi Tuhan mau bawa gereja kita masuk ke dimensi profetik, ada undangan. Santo, kamu kenalin dulu nih orang-orang profetik satu Asia. Dikenalin dulu sama Tuhan. Seru. Ya. Yoel 2, 28 sampai 32. Cepet aja. Karena waktunya nggak banyak. Saya butuh kasih pondasi yang banyak banget sih ini. Ingat ya, profetik nggak ada hubungannya sama ornamen-ornamen, trompet lah apa itu, nggak ada hubungannya, air garam atau apa, nggak ada. Ini cuma tentang melihat dan mendengar Tuhan. Era profetik Yoel 2, 28 sampai 32. Yoel 2, 28, 32, Loren. 28. Yoel 2, 28. Bisa, kalau saya baca aja ya, biar nggak lama. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, Tuhan bilang. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipandu Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ini adalah nubuatan Yoel tentang akhir zaman. Saya percaya kita ada di akhir zaman. Banyaklah, kamu nggak usah apa ciri-ciri akhir zaman, Kosanto. Itu AI itu. Kita udah ada di akhir zaman. Masalahnya kita di akhir zaman terlalu fokus dengan apa yang setan kerjain. Wah, ya kan, LGBT lah, apalah. Kita di akhir zaman, kita mau fokus kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan. Di akhir zaman ditulis, Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Dan dibilang anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi ini yang Tuhan lagi bawa, Tuhan mau bawa prophetic gifts ke gerejanya, ke umat Tuhan. Jadi Tuhan lagi dia mencurahkan rohnya, dia bukan cuman penuhi kamu dengan rohnya, tapi dia bawa karunia-karunia roh. Atau prophetic gifts. Ini yang memampukan kamu untuk lihat, untuk dengar suara Tuhan lebih jelas dan dapat mimpi dan semua. Nah, jadi apa kesimpulannya? Untuk kamu bisa ngalamin dimensi profetik, kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Nggak ada obat. Ini bukan teori yang bisa diajarin, ini sesuatu yang bisa dialami. Saat pencurahan Roh Allah terjadi, secara otomatis karunia-karunia roh aktif yang memiliki tujuan membawa keselamatan dan kebebasan. Dan kamu lihat di ayat 32 tadi, akan ada keselamatan dibilang. Akan ada keselamatan dan 32 Loren? Akan ada keselamatan di Yerusalem dan semuanya. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Artinya gini, saat gereja masuk ke dalam dimensi profetik, gereja akan diperlengkapi untuk membawa jiwa-jiwa diselamatkan. Dan dibilang akan termasuk orang-orang yang terlepas, akan dipakai Tuhan untuk membawa orang-orang dibebaskan.
Amin. Amin. Ngerti sampai sini? Untuk mengalami dimensi profetik, kamu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bilangan 11 ayat 29. Bilangan 11 ayat 29, Loren. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Nah ini nih, Musa pernah berdoa. Dia bilang gini, Tuhan, seandainya semua orang di sini jadi nabi, saat roh Tuhan hinggap atas mereka semua. Itu doa Musa dijawab nggak di Yoel 2 tadi? Jawab, bener. Musa doa sebelum zaman perjanjian lama, Roh Kudus nggak dicurahkan atas semua orang. Roh Kudus hanya dicurahkan atas orang-orang tertentu. Atas Musa, atas Daud, nggak semua orang. Tapi dia bilang gini, pada saat itu dia bilang gini, Tuhan, seandainya Roh Kudus dicurahin ke atas semua orang, dan semua orang, dibilang apa? Menjadi nabi, dia bilang. Itu doa Musa supaya dimensi profetik dialami semua umat Tuhan. Dan Tuhan jawab di Yoel 2:28. Masalahnya orang-orang zaman sekarang, kita adalah orang-orang yang Musa doakan pada saat itu. Kita adalah orang-orang yang Musa doakan supaya mengalami pencurahan Roh Kudus yang penuh dengan karunia profetik. Musa doakan kita. Masalahnya kita banyak yang apa sih? Amin. Amin. Saya masih ingat, saya waktu itu sering pemuritan di rumah saya, sama anak-anak pemuritan saya waktu itu, zaman itu. Jadi kita sering shocking di rumah, sering worship. Kita bisa 1 jam, 1,5 jam masuk ke dalam kehadirat Tuhan. Dan di situ anak-anak saya mulai kebuka, mulai unlock. Sisi profetiknya mulai open, mulai cracking. Mereka mulai dapat penglihatan, suara Tuhan, mulai dapat pengurapan, semua masuk. Dan itu hari-hari yang powerful ya Jack. Kita bisa di kamar saya itu kita bisa worship sampai 5 jam. Kita bisa selesai pemuritan tuh 5 jam. 4 jam, 5 jam. Yang saya ngerti dalam profetik, dalam dimensi ini, saya bilang ini nggak bisa diajarin, itu mesti dialamin. Lagi saya masuk ke dalam hadirat Tuhan, Alkitab tulis gini, kedalaman memanggil kepada kedalaman. Anak-anak saya tarik kepada kedalaman di mana saya ada. Akhirnya mereka experiencing prophetic gifts. Mereka ngalamin prophetic. Lagi saya nyembah bareng mereka. Kamu tahu nggak sih kedalaman kamu memanggil orang untuk masuk di kedalaman yang sama. Kalau kamu malas doa, kamu doain orang, yakin sama saya, orang nggak ngalamin apa-apa. Kamu nggak pernah doa nih. Kamu di rumah nggak pernah masuk ke hadirat Tuhan begitu dalam. Kamu doa cuma, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapak, makasih buat hari ini, amin. Tapi kalau kamu berdoa, ngejar Tuhan, masuk kepada kedalaman hadirat Tuhan, 1 jam kamu doa, 1 jam, 1,5 jam kamu worship, kamu bahasa roh, kamu everything. Lagi kamu doa, lagi kamu ketemu orang, kamu doain orang. Kamu di dalam, lagi kamu berdoa 1 sampai 1,5 jam, kamu ada di dalam kedalaman hadirat Tuhan tertentu. Ada orang bisa sampai 7 jam, saya belum sampai di situ. Ada orang yang dalam banget dalam hadirat Tuhan. Jadi lagi dinyamperin orang gini, Vio, terima. Lagi dia bilang terima, Vio masuk di kedalamannya dia. Kedalaman memanggil orang kepada deep calls on to deep. Akhirnya orang itu mengalami kedalaman yang kamu miliki. Kamu paham gak ini? Kenapa pelayan-pelayan Tuhan mesti memiliki jam doa yang kuat? Karena kalau nggak, kamu doain orang nggak ngalamin apa-apa kok, orang kamu nggak di dalam. Halo, kalau kamu di dalam, kamu nyanyi WL di sini, orang satu ruangan masuk di kedalaman yang sama di tempat kamu ada. Lagi kamu worship, orang-orang langsung kesedot. Tapi kalau kita nggak dalam, saya ajarin ini sama worship leader, kalau kita nggak dalam, orang nggak ngalamin apa-apa. Makanya saya bilang, profetik ini nggak bisa cuman diajarin doang, atau pengajaran ini mesti experience. Nah yang pertama,
Tahap 1 mengalami kepenuhan roh Allah. Apa sih definisi kepenuhan roh Allah? Nah ini, banyak ini jadi perdebatan. Apakah kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu harus berbahasa roh? Nah itu pertanyaan kan? Ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya. Tapi kita kembali ke firman. Firman bilang apa ya? Saya mau kamu semua ngalamin kepenuhan roh Allah. Kalau enggak, profetiknya nggak mungkin aktif. Tahap 1, mengalami kepenuhan roh Allah. Kita buka Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Cepat aja, karena udah mau jam 7. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Oh enggak, Loren. Sorry. Dilompatin aja deh, kelamaan nanti. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 6. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 6. Ya, kamu baca ini baik-baik ya. Baca ini baik-baik. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jadi orang-orang ini udah percaya Yesus, tapi mereka nggak kenal Roh Kudus. Oke? Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada dia, Yesus, yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi mereka dibaptis dalam nama Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi, saya mau ngomong ini dari perspektif saya. Roh Kudus selalu penuhi kamu dengan satu paket. Dia tidak memenuhi kamu dengan tangan hampa. Dia datang ke kamu dengan gift. Giftnya apa? Berbahasa roh dan bernubuat. Kamu lihat di sini, lagi Roh Kudus penuhi orang-orang mulai ngapain? Speak in tongue dan bernubuat. Oke. Dia datang dengan gift. Dia nggak datang dengan tangan hampa. Lagi Roh Kudus penuhi kamu. Automatically kamu langsung speak in tongue. Automatically kamu akan prophecy, bernubuat. Artinya gini, artinya apa Kosanto? Lagi Roh Kudus penuhi kamu, otomatis kamu akan jadi profetik dengan sendirinya, secara natural, tanpa ikut kelas manapun. Siapa yang udah Roh Kudus kasih gift untuk berbahasa roh? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan ragu-ragu, jangan. Dimarahin Cimono antar kamu. Saya orang yang suka bahasa roh. Saya di jalan aja bawa motor bahasa roh saya. Saya nggak tahu kenapa lagi saya bahasa roh, Alkitab terus lagi seseorang bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Bahasa roh buat saya itu kayak energinya saya, energi rohani. Lagi saya speak in tongue, Alkitab ajarin, memang kalau dalam pertemuan gini lebih baik nggak usah bahasa roh, karena takut ada orang yang nggak ngerti datang sebut kamu gila. Itu Alkitab yang tulis. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, memang saya nggak pernah ngundang kamu bahasa roh di sini. Tapi kalau kamu berdoa, saya berdoa dengan saya di kamar saya, atau berdoa bareng sama saya akan push kamu untuk berbahasa roh. Karena kalau lagi kamu berbahasa roh, kamu lagi bangun diri kamu sendiri. Itu yang Alkitab tulis. Dia membangun dirinya. Kita membangun iman kita membangun otot-otot rohani kita, saya bilang. Supaya kuat. Supaya lagi musuh serang kamu tetap kuat. Amin. Jadi, lagi Roh Kudus penuhi kamu, automatically itu datang. Ada juga sebenarnya orang udah kasih gift-nya. Kalau saya kasih Vio, ini iPhone 14 buat kamu. Saya kasih. Diambil sama Vio. Dia udah terima gift-nya. Tapi terserah Vio nggak mau dipakai apa nggak gift-nya? Hah? Terserah Vio nggak?
Terserah Vio kan, mau kamu pakai apa enggak, apa mau kamu buang. Saya tuh temukan banyak orang Kristen kayak gini. Lagi didoain orang, lagi didoain pendeta atau hamba Tuhan siapapun, lagi mereka doain kamu, tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas kamu bersama gift-nya. Gift-nya apa tadi? Bahasa roh, profetik. Turun ke kamu. Tiba-tiba kamu dijamah Tuhan, jatuh ke lantai, bahasa roh. Nggak tahu kamu ngomong apa. Kamu bangun, gue ngomong apa ya tadi? Ya kamu udah dikasih gift. Tapi pulang kamu ke rumah, kamu nggak pernah doa kayak gitu. Kamu nggak pakai gift-nya. Kamu nggak grow. Kamu taruh aja gift-nya. Nah, iPhone 14 keren sih, tapi gue taruh aja. Akhirnya kamu nggak grow. Banyak orang Kristen kayak gitu. Saya mau bilang sama kamu, kalau kamu sudah pernah dijamah Tuhan dan kamu pernah berbahasa roh sekali, artinya kamu udah punya gift itu. Kau pulang di rumah berbahasa roh sebanyak yang kau bisa. Paulus bilang gini di Alkitab, saya nggak buka ayatnya. Aku berbahasa roh lebih banyak dari mereka semua. Paulus ini kan orang merah, confidence ya. Dia ngerasa gue berbahasa roh lebih banyak dari semua orang Kristen yang pernah ada di muka bumi. Paulus. Kenapa Paulus? Itu saya yakin itu adalah ini pelajaran-pelajaran profetik yang saya dapat di awal-awal saya belajar dengar suara Tuhan ya tentang berbahasa roh. Tapi saya nggak pernah dorong orang lagi ibadah rame-rame gini. Ayo, karena lagi ibadah gini nggak semua orang berbahasa roh. Lagi saya suruh orang berbahasa roh yang nggak punya bahasa roh kan nanti ngerasa, Tapi kalau kamu sudah dapat dari Tuhan, kamu mesti berbahasa roh di rumah. Bahasa roh sebanyak yang kamu bisa. Sebanyak yang kamu bisa. Oke, saya tutup dengan ini. Ini agak panjang. Kita buka 1 Samuel 3, saya tutup dengan ini. Ayat 1 sampai, saya balik, ini agak panjang sih, tapi nggak apa-apa. 1 Samuel 3, buka Rina. Oke. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Ayat pertama tadi. Saya percaya ini secara profetik ngomongin tentang hari-hari ini di mana penglihatan jarang, suara Tuhan tidak sering. Ya. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Ayat 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Ayat 4. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Oke, terus. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku nggak memanggil engkau, tidur aja lagi. Lalu pergilah ia tidur. Ayat 6. Dan Tuhan memanggil sekali lagi ya. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli. Dia pikir yang manggil dia bukan Tuhan, yang manggil dia Eli. Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku nggak memanggil engkau, tidurlah, katanya. Ayat 7. Ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Tunggu sampai sini dulu. Ini ada satu cerita di mana pada saat itu Tuhan jarang bicara. Tiba-tiba ada satu anak muda namanya Samuel, Tuhan panggil dia. Sam. Terdengar buat Samuel, itu bukan suara Tuhan, itu suara, karena dia dimentor sama Imam Eli. Ya, dia di bait Allah, dia dimentor secara rohani bersama Imam Eli. Dia pikir Imam Eli yang panggil. Berkali-kali Tuhan panggil, dia nggak ngerti. Karena dibilang apa? Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Berapa banyak dari kamu di sini yang sebenarnya Tuhan udah ngomong sama kamu, tapi kamu nggak ngerti. Samuel tuh dengar Tuhan panggil berkali-kali loh, dia nggak ngerti loh. Ya. Terus ayat 8. Ayat 8 tulis. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, oke. Lalu pergi mendapatkan Eli. Dia samperin lagi bapak rohaninya, dia bilang, ya Bapak, bukankah Bapak yang panggil aku?
Lalu mengertilah Eli, bapak rohaninya mulai ngerti, bilang begini, bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Ayat 9 terus. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau lagi, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Sampai butuh 4 kali Tuhan panggil. Tapi yang sadar itu suara Tuhan siapa? Eli. Saya mau bilang begini, untuk kamu bisa mampu dengar suara Tuhan bagi kamu butuh mentor. Mentor yang profetik juga. Kalau mentor yang nggak pernah dengar suara Tuhan, ya podo wae. Ya. Saya punya mentor-mentor yang profetik. Saya punya bapak rohani belasan tahun, dia profetik banget. Saya punya mentor-mentor yang sangat profetik, makanya anaknya profetik juga. Jadi sulit memang, tanpa mentorship, tanpa pembapaan, sulit untuk bisa ngerti suara Tuhan. Sulit. Anak-anak rohani itu bingung sih. Kemarin Rudy cerita, pernah ada anak rohani saya datangin Rudy bilang, kamu punya usaha ya? Kan Rudy bilang, punya usaha apa sih? Gue gak punya usaha. Salah. Nubuatan yang ngeco-ngeco. Tapi anak rohani saya itu pernah akurat juga. Ya, pernah akurat. Saya pernah outreach sama dia, masuk ke rumah orang, mau doain orang, tiba-tiba dia bilang gini, di tempat ini ada orang yang hamil ya, dia bilang. Oh, langsung orang tuh kaget. Ya gitu-gitu lah, akurat banget. Tapi ada masa-masa ya anak rohani saya namanya lagi bertumbuh, ngaco juga profetiknya. Dan itu wajar, karena butuh mentor yang profetik untuk kamu bisa bertumbuh secara profetik. Untuk Samuel bisa mengerti Tuhan panggil dia, ngomong ke dia. Yang ngarahin siapa? Eli yang sadar, oh Tuhan yang panggil dia nih. Makanya saya dukung semua ketua bubble, semua leader di sini untuk sangat profetik, supaya kamu bisa bantu orang-orang untuk dengar suara Tuhan lebih baik. Amin. Oke, lanjut ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sesudah-sudah. Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Kamu mesti pasang kuping untuk bisa dengar suara Tuhan. Kemarin Ko Daniel kasih ilustrasi yang bagus banget. Seringkali kita doa itu kebanyakan ngoceh, sampai lupa kasih waktu buat Tuhan ngomong. Kita yang kebanyakan ngomong. Saya di akhir doa saya tiap hari saya belajar. Ada momen saya diam, saya bilang, Tuhan speak to me. Bicara sama saya. Saya kasih Tuhan ngomong. Mungkin setelah 1 jam saya nyanyi bahasa roh, saya bilang, oke, it's time for you to speak. Ngomong ke aku Tuhan. Berbicaralah apa? Dibilang, sebab hambamu ini mendengar. Jangan-jangan kamu nggak dengar suara Tuhan bukan karena kamu nggak peka, tapi karena kamu nggak pernah pasang kuping. Saya nggak nyaranin, jujur, saya nggak nyaranin kamu. Banyak orang itu makan dari pewahyuan orang lain. Kamu tahu nggak artinya makan pewahyuan orang lain? Dia nggak pernah dengar suara Tuhan sendiri, dia nggak pernah baca Alkitab dia sendiri, dia nggak pernah minta Tuhan ngomong sama aku dong spesifik secara pribadi apa. Tapi dengerin khotbah, senangnya dengerin khotbah. Terus senangnya dengar baca buku rohani, renungan. Itu semua bagus, saya nggak tolak itu. Tapi kalau kamu mau grow secara profetik, berhenti lakukan itu sampai Tuhan ngomong sama kamu secara pribadi. Saya selalu belajar gini, buku rohani, khotbah, saya sehari bisa dengar 4 khotbah. Saya ngabisin buku itu cuma 3-4 hari doang, satu buku tebal. Saya cepet banget baca buku. Tapi saya, khotbah-khotbah dan buku yang saya baca hanyalah meneguhkan apa yang saya terima dari Tuhan secara pribadi. Jadi lagi Tuhan ngomong sama saya personal, lagi dia mengajar saya. Karena Ibrani terus gini, kamu nggak perlu manusia yang ngajarin. Kamu baca Ibrani 1. Tapi roh yang di dalam kamu, yang mengajarkan kamu nggak perlu guru manapun. Kamu punya pengurapan yang di dalam kamu yang mampu mengajar kamu. Artinya apa? Kamu harus diajar, dimuridkan oleh Yesus sendiri sebelum dimuridkan oleh orang lain. Saya belajar itu di hidup saya. Jadi saya duduk dengar suara Tuhan ngomongin apa ke saya. Sampai kamu mesti begini, saya catat semua.
Dengar. Nanti rema atau pewahyuan yang saya terima secara pribadi, lagi saya baca buku Bill Johnson. Bill Johnson ngomong yang sama ya, sama persis yang gue catat di buku harian gue. Lagi saya dengar khotbah siapa? Sama ya, Chris Vallotton ngomong yang sama ya, dengan pengertian yang gue terima, lagi gue berdoa. Akhirnya orang-orang ini, buku-buku rohani dan semua mengkonfirmasi tentang pewahyuan yang kamu terima secara pribadi. Kalau kamu nggak pernah dengar suara Tuhan, belajar secara pribadi, dengar Tuhan muridkan aku, bicara pada aku pribadi, kamu banyak dengar khotbah, baca buku, saya mau bilang, kamu makan dari pewahyuan orang lain. Apa artinya makan dari pewahyuan orang lain, Santo? Kayak gini, saya makan. Misalnya Vio nih, dia nggak langsung connect sama Tuhan. Dia sukanya dengar khotbah saya. Dia kalau dengar khotbah saya semangat, tapi dia nggak pernah dengar suara Tuhan pribadi. Itu sama aja kayak gini. Saya makan nih, saya makan mie babi. Enak banget mie babinya. Vio mau? Enak juga ya Ko Santo. Mau ya? Mau. Makan. Kamu makan makanan orang lain. Kamu makan pewahyuan orang lain. Pewahyuan orang lain, khotbah, buku, atau apapun, hanya mengkonfirmasi apa yang kamu terima secara personal saat kamu bergaul dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, gara-gara ini kita baca langsung ke ayat bawah, 19, Loren. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Jadi artinya apa? Lagi itu dalam bahasa Inggris dibilang gugur ini fall to the ground, sia-sia. Lagi Tuhan ngomong sama kamu, belajar lakuin apa yang dia bicara. Kamu nggak makin tajam, kamu nggak akan pernah tajam kalau kamu nggak pernah lakuin apa yang Tuhan ngomong ke kamu. Kamu catat Tuhan ngomong apa lagi dalam doa. Tuhan, misalnya kamu dengar lagi, Tuhan, ini yang baru baby rohani ya. Saya ngomong ke baby. Kamu yang nggak pernah dengar suara Tuhan, tiba-tiba dengar suara Tuhan gitu. Tuhan, ngomong tak apa. Ya, tiba-tiba kamu dapat instruksi jelas. Kamu ke tetangga kamu, kasih makanan ke dia. Saya mau bilang gini, kamu nggak akan dengar perintah lain sebelum kamu lakuin perintah itu. Tuhan nggak akan ngomong lagi sama kamu sampai kamu ngomong. Kalau kamu nggak lakuin, dia bakal ngomong terus-terusan. Itu kayak gema, ngomong terus. Santo, terus, sampai kamu lakuin. Vio, kasih makan tetangga kamu. Kamu kalau nggak pernah lakuin, gemanya itu terus setiap hari. Kamu dengar terus. Oke. Lagi kamu lakuin, oke Tuhan, saya lakuin. Kasih makan tetangga. Baru instruksi selanjutnya turun. Selalu kayak gitu. Nah, dengan cara begitu kamu grow. Kamu makin tajam dengan prophetic. Lagi kamu mulai kasih makan tetangga kamu bilang gini, Vio, kok kamu tahu saya nggak makan 4 hari? Saya mau mati, Vio. Berarti kamu jadi jawaban bagi orang lain. Makin kamu menghidupi itu, semakin tajam kamu. Tuntunan Tuhan secara pribadi itu makin nyata di kehidupan orang-orang. Kalau kamu lakuin itu, orang mulai. Saya tuh dulu pernah, ini lucu. Tuhan bilang gini, Santo, kamu ngomong ke orang ini. Kamu panggil orang ini, aku mau bicara sama orang ini. Saya bilang, ngomong apa Tuhan? Kosong. Tuhan nggak ngomong apa-apa. Oke, saya ketemu sama orang itu. Saya bilang, bro, ada pesan Tuhan nih buat lu. Wah, nabi banget kan. Cuma tahu itu, apa bro? Udah ikut aja. Akhirnya naik ke lantai 2, tempat yang sepi. Lagi dia di depan saya, jujur saya tuh nggak tahu mau ngomong apa. Aduh, ngomong apa ini ya? Tapi saya tahu Tuhan ngomong sama saya, aku mau ngomong sama orang ini. Jadi saya parah sama orang ini. Aduh, ngomong apa nih gue? Oke, bro, gue doain lu ya. Lagi saya mulai doain, Tuhan langsung bener-bener kayak air langsung ngucur, kayak kerannya kebuka. Tuhan langsung ngomong, Tuhan bla 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 bla, dan itu langsung menghantam dia punya hati. Itu di jamaah Tuhan, dia langsung jatuh ke tanah di lawa Tuhan. Lalu saya lihat itu, saya bilang, untung gue nurut. Walaupun gue nggak ngerti loh, untung gue nurut. Kalau kamu Tuhan suruh kamu gitu, kelakuin nggak kamu? Pio, Tuhan mau kamu ngomong sama orang itu. Tapi ngomong apa Tuhan? Kosong. Tapi setiap kamu jalan kemana-mana, ngomong sama orang itu, ngomong gemanya terus, ngomong sama orang itu, panggil orang itu, aku mau ngomong sama dia. Gelisah. Akhirnya, bro, Tuhan mau ngomong.
tapi nggak tahu ngomong apa. Itu gila. Lagi saya Tuhan didik saya secara profetik kayak gitu, itu momen-momen kayak orang gila saya. Saya tuh bisa jalan nih, lagi jalan-jalan tiba-tiba lihat orang pakai sepatu merah. Padahal orang tuh nggak pakai sepatu merah, pakai sendal. Kata dia, pakai sepatu merah. Padahal pakai sendal. So, Tuhan gerakin saya. Samperin orang itu, Tuhan, aku mau ngomong. Lagi saya mau ngomong, sis, saya bilang, tadi saya lihat kamu Tuhan pakai sepatu merah. Hah, enggak ini. Ya ada pesan Tuhan buat kamu. Lagi saya mulai ngomong, mulai ngalir hadirat Tuhan. Orang itu mulai dijamah Tuhan. Akhirnya saya mulai belajar bertumbuh secara profetik. Saya ikutin Tuhan kemana Tuhan ngomong. Jadi kayak orang gila saya. Tapi saya belajar grow. Saya belajar gini, lagi Tuhan bicara sama saya. Saya belajar. Amin. Ingat, sebelum Tuhan pakai kamu untuk bicara sama orang lain, sebelum Tuhan pakai kamu tajam bicara sama orang lain, Dia harus bicara dengan kamu pribadi, tajam dulu. Semua yang diomongin ke Tuhan ke kamu secara pribadi harus jadi real dulu. Itu cara kamu menguji kamu tajam apa enggak secara dengar suara Tuhan. Kalau kamu nggak pernah uji diri kamu sendiri, Tuhan ngomong gini, kamu lakuin. Dalam proses itu, proses pribadi itu makin tajam, lagi Tuhan suruh kamu, utus kamu ke orang lain, suaranya juga tajam. Nah banyak orang gini, mereka nggak tajam dalam kehidupan pribadi mereka, dalam dengar suara Tuhan. Mereka coba-coba samperin orang, bernubuat buat orang lain. Akhirnya, apa yang terjadi? Bukan nubuat jadi lubuat. Banyak orang yang terluka oleh lubuat. Banyak. Oh, tahun depan kamu akan utang kamu akan lunas. Wah. Amin katanya. Tahun depan gini-gini wae. Yang disalahin suara profetik. Saya bilang gini, dan orang-orang itu melukai banyak orang. Saya mau dukung sama kamu. Kamu sebelum bisa bergerak bawa suara Tuhan buat orang lain, dengar suara Tuhan buat diri kamu sendiri dulu. Secara tajam, proses dulu, apa yang kamu dengar benar nggak ya? Apa yang kamu dengar sesuai nggak ya? Tanya mentor kamu, Tuhan ngomong gini sama saya, benar nggak? Tuhan ngomong sini sama saya, berproses dulu, berproses. Lagi kamu, pewahyuan pribadi kamu tajam, baru kamu bisa bawa suara Tuhan buat orang lain. Kalau nggak, ngeri banget. Saya bilang, wah ini udah malam lagi. Saya ngomong udah panjang lebar ngomongin ini dari jam 7. Tapi saya belum bisa semuanya. Sebenarnya banyak profetik itu kaya banget untuk dibuka. Ya, ini hanya opener aja tentang profetik. Saya nggak tahu nanti gimana. Tapi kalau di gereja-gereja lain itu mereka sampai buat sekolah prophetic school. Mereka sampai buat, karena materinya mesti tajam banget, kalau enggak orang-orang bisa melenceng. Gitu. Ya kita berdoalah nanti kita gimana. Tapi ini aja hal utama yang saya pikir cukup jadi basic buat kamu untuk bisa dengar suara Tuhan. Ya kalau kamu ada pertanyaan tentang profetik dan semuanya, kamu bisa chatting saya, Pak Santo. Saya mau tanya banyak hal tentang profetik. Kita ngobrol di luar waktu ini. Gitu. Ya. Ayo kita mau bangkit berdiri. Vio temenin saya pakai gitar. Kita tutup malam ini. Thank you Holy Spirit. Tuhan, aku berdoa ini semua bisa diterima mereka dengan sederhana, dengan mudah untuk dimengerti. Kamu yang bingung Tuhan. Kamu yang di persimpangan jalan Tuhan, aku mesti, pekerjaanku lagi nggak baik. Haruskah aku teruskan usaha ini atau enggak? Haruskah aku berhenti? Ada orang-orang yang di tengah persimpangan jalan dan bingung. Ada orang yang dalam sebuah hubungan, haruskah aku teruskan hubungan ini atau haruskah aku stop? Mereka bertanya sana sini, tanya orang ini nasihatnya ini, tanya orang lain lagi nasihatnya lain lagi. Mereka bingung. Dan yang aku tahu mereka harus bertanya kepada Tuhan sendiri. Apa yang harus mereka lakukan secara spesifik.
Sebelum kita pulang, kita mau masuk ke dalam prophetic moment. Kalau kamu sedang ada dalam persimpangan jalan dan bingung, saya mau kamu seperti yang Samuel lakukan, pasang telinga untuk mendengar. Kita mau ambil momen ini 5 menit ke depan. Kamu yang hari-hari ini lagi bingung, bilang, Tuhan, aku harus lanjutin apa enggak ya? Aku harus kemana ya? Aku harus kesini apa enggak ya? Aku harus begini atau enggak ya? Atau dan kamu tanya orang ini jawabnya begini. Oh, tanya orang ini jawabnya begini. Bingung, kamu mesti denger yang mana? Dan saya rasa kalau kamu di poin itu hari ini, kamu adalah orang yang harus dengar dari Tuhan sendiri apa yang harus kamu lakukan. Mulai pasang telinga, bilang, Tuhan, firman-Mu adalah terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku. Aku ingin dengar suara-Mu. Saya mau undang teman-teman untuk masuk ke dalam prophetic moment, untuk tanya Tuhan, bilang, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dan kalau kamu dapat kata-kata atau dapat sesuatu di hati kamu, saya pengen kamu mulai simpan itu. Tulis di handphone kamu. Atau apapun. Mungkin ada kamu yang keluarganya lagi sulit. Ada orang tua yang terus berkelahi atau apapun. Keluarga yang gak harmonis atau apapun. Dan kamu bilang, Tuhan, aku harus apa buat keluarga ini? Aku harus apa buat usaha ini? Aku harus apa buat hubungan ini? Aku gak ngerti, Tuhan. Aku butuh suara-Mu bicara. Kasih aku satu kata. Kasih aku satu ayat. Kasih aku satu gambar. Bicara spesifik, Tuhan. Oh, rabakasyarabah. Mulai dengar suara Tuhan. Saya mau latih kamu untuk dengar suara Tuhan buat diri kamu sendiri. Come on. Datang ke Tuhan. Tuhan, aku pasang telinga dengar. Bicara. Bicara padaku, Tuhan. Jesus. Bicara Tuhan. Tuhan, ini anak-anak-Mu, mereka pasang telinga untuk dengar suara Tuhan bagi hidup mereka. Aku berdoa Engkau bicara spesifik. Dan aku berdoa kalau ada janji Tuhan yang dibicarakan kepada mereka, biar mereka simpan janji itu sampai janji itu digenapi. Kalau ada instruksi, tuntunan yang Tuhan beri bagi mereka untuk mereka lakukan, aku berdoa Tuhan, mereka mengambil langkah untuk mentaati suara Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Aku berdoa sekali lagi, penuhi anak-anak-Mu dengan Roh-Mu Tuhan. Karena kami ada di momen di mana Roh Kudus dicurahkan atas semua manusia. Dan generasi ini akan mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Kamu kalau di prophetic moment tadi dapat something dari Tuhan, mulai catat di handphone kamu. Catat tanggalnya. Kalau dapat janji Tuhan, catat tanggalnya, spesifik tulis. Kamu lihat nanti apa yang terjadi. Amin. Saya selesai.